Bagaimana pandangan rekan Pandu terkait dengan new normal tersebut di masa seperti ini ya? Terus kemudian muncul statement new moral kan Yeah. gitu. Kita kembali ke segmen. Oke, baik. Selamat siang rekan Pandu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Kayaknya ini wajah-wajahnya juga wajah-wajah ceria ya. Setelah masa pandemi ini ya. Baik, ini kan terkait dengan masa pandemi ini pastinya kan banyak bagaimana ya? Bagaimana rekan Pandu? Ya, yang jelas banyak yang baru ya, jelas seperti Ya. itu. Termasuk ini penampilan saya, Oh, face iya. saya ini ya, baru mandi maksudnya. Saya lihat juga seperti Ya, itu ya. Ini spirit menyongsong new normal. Nah, gitu. betul. Oke, poin pertama itu new normal. Terkait dengan new normal, bagaimana pandangan rekan Pandu terkait dengan new normal tersebut di masa seperti ini ya? Iya, kalau kita mau bicara tentang new normal ya, yang pertama gini, kita memahami new normal itu sebagai apa? Kalau saya simpel saja, artinya begini, new normal itu bisa kita pandang dari dua sudut ya. Bisa jadi ini sebagai bentuk regulasi baru, yang artinya nanti sebagai bentuk peraturan ya, hukum positifnya di masyarakat yang mampu menata kebudayaan baru di masyarakat. Atau kita mengartikan new normal ini juga sebagai prinsip kebudayaan itu, spirit pembentukan kebudayaan baru. Gitu kalau saya gitu loh. Terus kemudian kan juga ada terkait dengan selain new normal itu juga ada yang hampir sama, itu new moral ya. Setelah adanya new normal itu ya, muncul yaitu new moral lah. Bagaimana pendapat rekan Pandu terkait dengan new moral? New moral, kayak new moral. Saya sedikit mempertanyakan juga. Iya. Jadi begini, ketika banyak statement di media maupun ketika lintas diskusi itu menyebutkan new moral kan gitu, saya lebih dulu ingin menafsiri gini, new moral itu sebuah konsep yang seperti apa? Atau kemudian new moral ini adalah sebuah gagasan, suatu spirit untuk kemudian kita di pasca pandemi ini dalam tanda kutip fase new normal. New moral itu adalah menghadirkan pranata sosial yang punya spirit memperbaiki pola kebaikan, memperbaiki cara berpikirnya, memperbaiki jiwa sosialnya untuk kemudian merepresentasikan humanisme atau seseorang masyarakat yang cenderung bersikap lebih baik lah, intinya seperti itu. Begitu. Oke, seperti itu ya pandangan rekan Pandu. Kemudian apakah antara keduanya itu dapat beriringan antara new moral dan juga new normal tersebut? Terlebih lagi gini, kalau saya namanya new normal itu berada di lini kebijakan ya, artinya gini, new normal itu adalah sebuah produk dari pemerintah ya kan, yang mungkin nanti bisa ditranslate menjadi sebuah aturan di berbagai lini masyarakat, termasuk ngomong nanti ada di pendidikan ya. Terus nanti ada di sektor-sektor masyarakat yang lain, itu nanti akan membentuk sebuah aturan yang bersandar pada konsep new normal kan begitu. Nah, terus kemudian muncul statement new moral kan gitu ya. Kita tahu begini, empirik kita, sebelum adanya pandemi sebenarnya moral ini sudah digaungkan kan begitu toh. Moral ini sebenarnya sudah digaungkan, akan tetapi karena ranahnya atau kondisinya hari ini berbeda, maka diperlukan sebuah konsep atau gagasan baru tentang moral itu sendiri, sehingga muncullah spirit pembentukan moral baru yang lebih baik dalam rangka menjadi partisipan yang baik ketika new normal ini diadakan. Semisal kalau di tingkat pelajar mungkin ya, karena saya imut-imut gini masih pelajar gitu loh. Kalau di tingkatan pelajar, kalau kita bilang spirit new moral dalam fase new normal ya kan, itu banyak aspek yang bisa kita upkan atau yang bisa kemudian kita perbaiki dan kita munculkan kembali. Semisal contoh begini, dulu sebelum adanya pandemi ini kita cenderung memang tidak punya tantangan secara spesifik ya. Artinya kita sekolah welcome baik kan gitu. Ada juga kalau golongan saya mungkin ya, waktu sekolah bosen
ngopi lah kan gitu kan. Iya. Hari ini karena ada corona, karena ada pandemi ini, kita mau bahasannya kalau orang Jawa itu serawung ya. Kita mau serawung gitu, kok aku lagi ketularan kan gitu ya. Nanti kalau saya ikut terjangkit gimana dan lain sebagainya. Nah, itu terus akhirnya enggan untuk marung katakanlah kan gitu. Enggan untuk kita serawung dalam arti membolos itu tadi loh. Nah, semisal seperti itu, karena dulu itu kalau kita ngomong disiplin itu ya cenderung apa ya kalau pelajar itu ya dikatakan penting itu di mulutnya kita, itu dikatakan formalitas di hatinya kita. Jadi kalau kadang kita ngerasa bosan sekolah, kita ya pulang atau bolos atau gimana, itu kalau anak laki-laki ya. Nah, sekarang karena fasenya ini adalah fase normal, ya kan? Mungkin di sini karena ada konteksnya corona ini membuat sebuah kebudayaan baru di ranah pelajar ini untuk kita paham dan kritis tentang adanya sikap disiplin, mentaati peraturan karena rasa takut itu loh. Mentaati peraturan yang dulunya itu bolos sak enak dhewe kata orang Jawa, terus semarung sak karepe dhewe dan sebagainya. Karena ada tantangan, terus ada faktor ketakutan di sini, itu mendorong kita untuk pada spirit moral yang baru, yaitu faktor disiplin itu tadi. Itu kalau menurut saya itu salah satu sampelnya gitu. Terus terkait dengan seperti itu tadi ya, dari rekan Pandu sendiri, bagaimana dalam menghadapi masa seperti ini ya? Kemudian nanti juga bisa dibahas terkait dengan bagaimana peran pelajar. Ya tidak usah jauh-jauh lah, khususnya di Ponorogo dulu aja. Terkait dengan bagaimana peran pelajar menghadapi apa yang sudah kita bahas itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Jadi begini, kalau kita ngomong tentang new normal ya kan, terus kemudian kita imbangi dengan spirit new moral ya kan, ketika itu ditarik juga pada konteksnya pelajar, saya kira begini, new normal itu berada pada ranah aturan tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Terus kemudian new moral ini menjadi spiritnya ya kan. Lah yang harus dipahami oleh teman-teman pelajar hari ini adalah bagaimana menjadikan dirinya sendiri. Contoh saya misal sebagai pelajar ya, mencontohkan dirinya sendiri itu sebagai agen penggagas new moral di fase new normal ini. Salah satunya adalah ngomong faktor disiplin tadi kan gitu ya. Nah misal begini, yang dulunya kita mungkin acuh tak acuh dengan media ya kan. Semisal kita cuma pakai media sosial itu cuma eksistensi ya, kadang seperti itu orang dulu. Terus pelajar ini bisa apa kan gitu lah. Tolak ukur saya yang paling rasional itu adalah mereka itu sering berada di rumah karena pembelajaran itu lewat daring kan ya, lewat daring, belajar lewat daring. Artinya kegiatan mereka di rumah untuk kemudian refresh otaknya, untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang lain itu peluangnya lebih banyak ya kan. Nah dengan hal yang seperti itu saya kira pelajar ini manfaatkan potensi mereka, manfaatkan waktu luang mereka untuk mencoba membangun sebuah jaringan semisal, untuk mencari sebuah referensi semisal kan gitu. Akhirnya mereka punya gagasan inovatif yang kemudian mampu dimunculkan di media sebagai bentuk baru. Semisal nggak usah terlalu ribet-ribet, yang biasanya suka bikin status galau ya, yang sok-sok sastra padahal bucin kayak aku ya. Iya. Padahal bucin, sok-sok sastra gitu, bau sastra, aslinya bucin. Nah, semisal quote-quote seperti itu kemudian kita adopsi pada ranah pelajar katakanlah ya. Itu semisal kita buat satu hari itu saya punya progres ada 3-5 meme katakanlah. Kemudian saya upload di akun pribadi saya semisal. Itu sudah menjadi spirit gerakan dakwah yang berorientasi pada spirit gerakan new moral tadi. Semisal kan seperti itu. Nah, terus kemudian membangun iklim diskusi yang produktif antar lintas pelajar dan lain sebagainya. Toh gini, yang menurut saya ini menjadi referensi yang kuat ya, mungkin juga bagi teman-teman pelajar di luar sana. Jadi begini, dulu yang mungkin pelajar-pelajar yang kedap organisasi. Nah, ini mereka harus lihat ya, ini harus lihat. Mereka yang dulunya pelajar yang kedap organisasi. Apa sih organisasi? Cenderung menghabiskan uang,
sana kesana ya, buang waktu, nggak punya apa itu, nggak dibati lah ya, nggak punya untung gitu loh, nggak punya untung, terus apalah itu, nggak bisa have fun ya gitu, nggak bisa happy lah gitu. Nah ini kalian harus lihat ini, kalau kita pakai brandingnya new moral ya, pakai branding new moral, maka organisasi ini menjadi instrumen yang sangat penting. Betul. Menjadi instrumen yang sangat penting. Untuk apa? Kemudian mengakomodir apa bakat-bakat mereka, mengakomodir apa aspiratif mereka, kemudian mampu dikelola dan dimunculkan di media massa. Jadi kalau ngomong salah satu bentuk jalannya lah ya, seperti itu semisal. Nah, karena kalau saya tadi ngomong tentang aspek produktif, maka mereka itu sebenarnya ya memang bisa, kalau mau berproduktif sendiri itu bisa, tapi manusia itu kan human sosial ya, artinya mereka tidak bisa hidup sendiri dan mereka butuh referensi untuk berkembang. Nah, referensi itu didapati dari mana? Dari pengalaman orang lain yang dimana sudah mencoba, punya track record keberhasilan dan sebagainya. Nah, organisasi itu menjembatani mereka untuk berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang lebih dulu produktif. Nah, artinya nanti bisa sharing, jalannya kan simpel kan, tinggal mereka itu komunikasi dengan pelajar-pelajar yang lain yang dirasa hari ini memiliki organisasi kan gitu. Kalau di Ponorogo sendiri ya kita tahu lah, organisasi yang berbasis pelajar, santri yang punya gerakan spirit, gerakan moral yang top lah katakanlah gitu. Ketika mendorong generasi pelajar ini ya saya rekomendasi kalau ngomong itu dari PBNU gitu. Oke, betul ya. Kita kembali ke segmen. Untuk rekan Pandu ya, terkait dengan tadi yang telah disampaikan kepada rekan Pandu yaitu terkait dengan organisasi, saya itu tertarik dengan hal itu. Kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan IPNU PPNU itu bagaimana perannya di masa seperti ini itu, khususnya untuk rekan Pandu sendiri dulu. Iya, kayaknya itu saya tertarik dengan rekan Pandu itu aktif sekali gitu ya di kegiatan IPNU PPNU dan lain sebagainya. Kalau tolak ukur aktif dan nggak aktif itu gimana ya? Ntar kalau saya bilang aktif dikira saya sombong atau saya nggak gini. Ini kan perspektif saya sendiri gitu loh. Iya. Kalau dibilang aktif sih ya alhamdulillah lumayan. Karena ada faktor gitu loh. Nah, faktor pendukung ini ya yang pertama jelas tekad ya. Pertama tekad. Terutama bagi teman-teman pelajar yang hari ini masih fase-fasenya menjadi pemuda, menjadi remaja, ini harus punya tekad atau semangat yang produktif. Terus lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, manusia itu makhluk sosial, bergantung pola tindakan dan berpikirnya itu dari lingkungan sosialnya. Nah, artinya faktor teman ini menjadi pengaruh. Nah, hari ini yang menjadikan saya proaktif seperti ini, salah satunya juga ada faktor teman gitu loh. Yang pasti ya ada ceweknya lah ya. Teman cewek banyak tapi gitu loh, enggak seorang tapi banyak gitu loh, majelis cewek. Ukti ya. Ukti. Nah, mungkin semisal seperti itu, karena ada faktor dorongan yang membuat saya kemudian menjadi proaktif ya, faktor teman, lingkungan dan sebagainya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menjaring jalan sosial itu tadi menjadi lebih baik, katakanlah seperti itu, dengan kita sering bersilaturahmi. Cuma karena fase pandemi seperti ini ya kita mau nggak mau silaturahmi harus lewat daring, misalkan seperti itu, ataupun mungkin bercengkarama tapi protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Misal kita tidak melebihi dari kapasitas orang yang sekian puluh, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misal Mbak Sena tadi bertanya apa yang saya lakukan gitu ya, gimana ya? Saya kan juga ingin tahu kegiatan rekan Pandu sama ini gitu loh ya. Ini sebenarnya masih konsep ya. Sebenarnya masih konsep. Oh, masih konsep. Iya, beberapa sudah terrealisasi, beberapa memang sudah terrealisasi. Tapi ini sebagian besar masih konsep. Karena ya gitulah, namanya juga perjuangan mencari teman yang mau diajak bergerak seperti itu. Mungkin kendalanya juga seperti itu. Jadi begini, konsepnya kalau di saya sendiri kan asal dari Balong ya, dari Kecamatan Balong. Di sana itu juga ada PAC, IPNU dan PBNU, ya PAC Balong itu sendiri. Nah,
lewat itu juga karena dulu saya dan sampai hari ini saya masih berkiprah di PBNU kan gitu ya. Akhirnya kita punya kedekatan emosional kan di situ dan punya spirit yang sama, spirit kita produktif kan gitu tuh. Nah itu kemarin saya ajak kajian juga, terutama ketua ilmunya rekan Rifai itu gini. Saya katakan, kalau kemudian organisasi ini didirikan tanpa ada sebuah gerakan, maka untuk apa organisasi ini didirikan? Terlebih hari ini ada fase-fase yang menerlibatkan tantangan gitu loh, dan itu menyangkut masa depan rekan-rekan pelajar kan gitu. Karena organisasi ini kembali lagi kiprahnya adalah pelajar dan santri kan gitu ya. Nah, akhirnya di situ muncul pemikiran-pemikiran, muncul gagasan-gagasan. Kita bahasanya mungkin tidak riset ya, yang jelas tetap penelitian ya gitu ya. Di desa sana ada berapa siswanya, terus kemudian di desa A, B, C, D, F, G sebagian ada berapa siswanya, terus dari sekian siswa itu mungkin ada yang terdampak corona enggak, terus kemudian ataukah ada wali muridnya atau keluarganya. Seperti itulah kira-kira role konsepnya. Tapi itu memang belum final ya, belum final. Tapi beberapa sudah kita dapati data. Nah itu alhamdulillahnya mungkin hanya tidak kalau saya bahasa ini cuma asumsi loh ya, karena belum dirisetkan. Karena keterbatasan manusia SDM-nya juga mungkin saya perlu belajar lebih. Itu tidak lebih dari angka 3% mungkin ya. Itu tidak banyak. Tapi itu tidak berdampak pada pelajar itu sendiri, tidak. Mungkin tetangganya gitu loh, yang artinya berpotensi gitu. Cuma berpotensi tetangganya, terus kemudian mungkin ada keluarga jauhnya seperti itu. Nah, hal yang kemudian dapat disimpulkan oleh teman-teman IPNU maupun PBNU di Kecamatan Balong itu perlunya ini sebuah forum yang mengkaji isu-isu terkini, termasuk studi kasus corona hari ini, bagaimana dampaknya pada psikologi pelajar, ya kan? Dari data-data tersebut kita dapati, oh kira-kira efektif enggak sih ketika sekolah itu diliburkan, terus kemudian mereka belajar di rumah, apa mereka ada jaminan sehat? Kan memang juga tidak ada, siapa sih yang bisa jamin kesehatan, kan memang nggak ada gitu loh. Cuma artinya tetap ada peluang di mana kita semua itu bisa saja mungkin terjangkit, tapi semoga saja tidak ya. Nah, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang perlu suatu forum yang mengangkat isu-isu terkini, studi kasus hari ini, termasuk isu corona ini yang berimplikasi pada pelajar, gitu. Semisal dampak adanya pembelajaran daring, gitu ya. Dampak pembelajaran daring yang diterapkan oleh sekolah, lembaga-lembaga sekolah ini kepada siswa-siswanya seperti apa, ya kan? Terus kemudian dampak secara psikologisnya, ada berita-berita yang tersebar dan lain sebagainya. Apa pelajar itu sudah mampu merespon, oh ya Allah, banyaknya berita seperti ini berarti nyawa saya terancam kan ya? Apa sudah memang seperti itu, atau ya memang pasif-pasif saja, atau bagaimana? Nah itu perlu adanya forum kajian yang mendalami hal tersebut. Memang beberapa kalau kita ambil sampel di rekan-rekan pelajar IPNU di Balong itu memang beberapa ada yang sedikit banyaknya mentalnya itu gimana ya, istilah kalau mau beraktivitas selayaknya normal gitu agak riskan gitu, punya ketakutan tersendiri gitu. Nah di sini ini perlunya kita sebagai pelaku organisasi, sebagai organisatoris di kancah pelajar ini, kita harus membuat sebuah gerakan, ya, kita harus membuat sebuah gerakan, baik itu lewat media maupun kita langsung bersinggungan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Semisal lewat media gitu ya, lewat media jalurnya lewat organisasi, kita gepuk tular kalau bahasa orang Jawa ya. Walaupun lewat media kita gepuk tular, kita bikin sebuah selebaran yang bisa memotivasi, ada spirit baru dan lain sebagainya. Nah untuk memunculkan hal tersebut kita perlu wadah itulah forum diskusinya gitu. Salah satunya adalah forum diskusi tadi. Nah jadi seperti itu, karena begini, saya juga kemarin ngobrol gini,
Kang, kan bahasa kita Kang ya kalau sesama teman laki-laki itu Kang. Organisasi IPNU dari PPNU. Organisasi pelajar itu kan banyak, salah satunya IPNU dan PPNU. Kalau kita menilik IPNU dan PPNU ini didirikan, itu sebenarnya sebagai apa sih kan? Nah, singkat ceritanya seperti ini, katakanlah IPNU dan PPNU itu didirikan sebagai garda pengawal bagaimana pelajar dan ataupun santri ini mendapatkan istilahnya swasembada kelayakan untuk mencari ilmu dan sebagainya, yang artinya begini, ini hampir sama dengan konsep-konsep para aktivis ya, bahwa adanya organisasi itu adalah representatif dari unsur masyarakat tertentu, ya kan? Ada aktivis kemahasiswaan yang artinya representasi dari masyarakat dalam klaster mahasiswa, ada terus aktivis pelajar seperti ini dan PPNU yang representasi dari klaster masyarakat pelajar, katakanlah begitu. Nah, fungsinya ini sebagai apa? Kalau saya membahasakan itu sebagai middle class, sebagai penyambung lidah ketika kemudian ada faktor-faktor, ada masalah-masalah, ada studi kasus yang ditemukan waktu pandemi ini misalnya, itu bagaimana kita meramu kemudian menjembatani masalah pelajar ini pada institusi yang berwenang. Nah ini masih konsep kalau yang ini ya, kalau ini masih konsep, ini nanti perlu dibahas kembali, cuma memang sudah ada branding atau kemudian pembahasan terkait hal ini. Nah kalau konsep idealnya ya kita sebagai middle class itu ketika ada studi kasus seperti ini kita mampu mengaspirasikan, oh ternyata dampak pelajaran, dampak sistem daring itu pelajar tidak produktif, secara emosional mungkin kurang, terus punya trauma psikologis dan sebagainya yang mungkin faktor guru hari ini kurang menyentuh ke ranah itu. Karena gini, kalau ditarik ke benang merahnya itu kembali pada kurikulum kan gitu ya. Ya memang kurikulum mungkin beberapa versi sudah dibuat, cuma itu kan tidak selaras gitu. Yang artinya di beberapa lini lembaga pendidikan kita kira masih belum produktif kalau ngomong kurikulum kan gitu toh. Nah, artinya kita sebagai organisasi pelajar menjembatani itu, kita berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait ya kan, untuk kemudian mengadvokasikan, oh seperti inilah kendala di bawah, seperti inilah permasalahan di bawah. Maka kemudian kita berharap bersama ada inovasi, ada perbaikan yang muncul ya kan. Nah inilah spirit demokrasi yang kita gaungkan dengan konsep spirit new moral gitu. Sadar tetap pada aspek produktif pendidikan. Kalau kita gitu loh. Gitu. Geringgingen aku. Sikilku geringgingen. Salam pelajar. Kesel guys. Itu Kang geringgingen loh. Oke, baik rekan Pandu untuk waktunya yang telah diberikan ya terkait dengan sedikit bincang-bincang terkait dengan new normal dan juga new moral tadi ya. Baik, karena telah meluangkan waktu, saya ucapkan terima kasih untuk rekan Pandu dan juga untuk ini perdana ya, foto perdana ya, semoga ya kelanjutannya bisa lebih baik lagi. Oke. Like dan subscribe. Terima kasih.